Selamat malam, nama saya Siti Husnul Khotimah, NPM 1842035. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2019. Sebelum dilakukan uji regresi panel, dilakukan dahulu uji outlier. Uji outlier dibutuhkan untuk mengetahui apakah dalam regresi, variabel dependen dan independen saling mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas dianggap terpenuhi apabila data angka menunjukkan lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari negatif 3. Pada penelitian ini terdapat 216 sampel. Setelah dilakukan uji data outlier, ditemukan beberapa data yang harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Dari data 216 sampel, maka dapat diambil 183 sampel data untuk dilanjutkan ke uji statistika deskriptif. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dijadikan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data pada tahun 2016 hingga 2020. Dalam statistika deskriptif, memperlihatkan informasi mengenai jumlah sampel, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa independen Dewan Direktur memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimalnya adalah 2, sehingga rata-rata yang telah diolah adalah 0,57 dan standar deviasinya adalah 0,528. Setelah itu dilakukanlah uji Chow. Uji Chow adalah model regresi panel yang dikatakan layak apabila Fixed Effect Model atau FEM yang digunakan dalam memprediksi variabel dependen. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jika angka signifikan lebih dari atau sama dengan 0,05, maka model teknik regresi data panel dengan Polite Least Square atau PLS. Peneliti telah melakukan uji Chow terhadap data ini untuk menentukan manakah di antara model PLS atau model FEM yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Pada pengujian ini, probabilitas menunjukkan 0,0000, maka metode yang tepat yang diambil adalah metode Fixed Effect Model. Selanjutnya dilakukan uji Houseman. Tujuan dilakukannya uji Houseman adalah mengetahui metode yang terbaik digunakan antara Fixed Effect Model ataukah Random Effect. Apabila nilai probabilitasnya pada bagian cross-section random lebih besar dari nilai 0,05, maka model yang dipilih adalah model Random Effect, dan begitu juga sebaliknya. Setelah melakukan uji Houseman, peneliti mengetahui bahwa probabilitas cross-section random menunjukkan 0,4906, dan metode yang terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model. Selanjutnya ada uji F dan uji T. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai signifikannya 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika sebaliknya, nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan data yang telah diuji menunjukkan bahwa probabilitas kurang dari 0,05, sehingga independen dapat memengaruhi dependen yang berarti uji F ini terpenuhi. Untuk uji T, menjelaskan bahwa masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait atau dependen, sehingga disimpulkan dalam uji T ini ialah
direktur independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan blok, kepemilikan institusional, growth leverage, usia perusahaan, dan R&D berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, atau rasio pembayaran dividen itu memiliki signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya adalah terdapat perusahaan pemegang saham pengendali tidak menerbitkan laporan keuangan, dan beberapa perusahaan pengendali terdaftar di luar negeri sehingga akses untuk mendapatkan laporan keuangan dan laporan tahunan terbatas. Penelitian hanya mengambil sampel dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan rekomendasi dari penelitian ini adalah, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan untuk memperkaya data sampel, mengumpulkan lebih banyak teori untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Diharapkan dengan demikian peneliti selanjutnya dapat dengan tepat memperoleh data sampel kepemilikan saham keluarga, mengambil sampel dari bursa efek negara lain, tidak hanya dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Demikianlah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih. Ini gimana? Jangan bilang salah lagi. Ih, gimana sih, Mon? Jangan bilang, kok ini join lagi tulisannya? Mati tiba-tiba ya? Ini nggak ada akhlak. Kok masih share screen lo ini? Tapi why tampilannya kayak gitu? Kenapa ini menitannya berhenti? You are already in another device.